Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti berputar, pernahkah kita terdiam sejenak, meresapi setiap hembusan napas yang menganugerahi keberadaan? Pernahkah kita merenungi betapa agungnya zat yang menjaga detak jantung, mengalirkan darah, dan menumbuhkan setiap tunas kehidupan? Ini bukan sekadar kisah, melainkan sebuah undangan. Sebuah ajakan untuk menyelami lautan makna dari dua Asmaul Husna yang begitu dahsyat. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bersiaplah karena perjalanan spiritual ini akan membawa kita menyingkap rahasia kehidupan, menemukan ketenangan di tengah badai, dan merasakan kedekatan tak terbatas dengan Sang Pemilik segalanya. Mari kita mulai pengembaraan ini bersama, menelusuri nafas kehidupan dari Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Bab 1. Titian Kehidupan dan Makna Asmaul Husna. Kehidupan adalah anugerah terbesar, sebuah lukisan mahakarya yang terhampar luas di hadapan kita. Dari embun pagi yang membasahi dedaunan hingga gemintang malam yang bertaburan di angkasa, semuanya adalah bukti nyata akan eksistensi dan keagungan Sang Pencipta. Setiap detil, setiap siklus, setiap napas yang kita hirup dan hembuskan adalah bagian tak terpisahkan dari jaring kehidupan yang rumit dan harmonis. Memahami kehidupan secara mendalam berarti juga memahami asal-muasalnya, yakni dari Zat yang Maha Agung, yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada. Dalam khazanah spiritualitas Islam, kita diperkenalkan pada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan sempurna, yang masing-masing mengandung hikmah dan makna mendalam. Di antara nama-nama tersebut, Ya Hayyu dan Ya Qayyum menempati posisi yang sangat istimewa. Kedua nama ini saling melengkapi, membuka jendela pemahaman tentang hakikat keberadaan Allah yang abadi dan mandiri, serta bagaimana keberadaannya menjadi sandaran bagi seluruh ciptaan. Meresapi makna keduanya adalah langkah awal untuk meraih ketenangan jiwa. Ya Hayyu berarti Zat yang Maha Hidup, yang memiliki kehidupan yang sempurna, tidak berawal dan tidak berakhir, tidak terikat oleh waktu dan ruang. Kehidupannya bukanlah kehidupan yang membutuhkan sesuatu untuk eksis, melainkan kehidupan yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Segala sesuatu yang bernyawa, dari makhluk terkecil hingga galaksi terjauh, mendapatkan percikan kehidupannya darinya. Dialah sumber energi utama yang tak pernah habis, yang menjaga dan memelihara seluruh alam semesta dalam keseimbangan yang menakjubkan. Sementara itu, Ya Qayyum bermakna Zat yang Maha Berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan siapapun dan apapun, namun segala sesuatu bergantung padanya. Dia adalah penopang seluruh alam yang menjaga, mengatur, dan mengendalikan setiap gerak dan perubahan. Tanpanya tidak ada yang akan tegak berdiri, tidak ada yang akan berfungsi sebagaimana mestinya. Seluruh eksistensi adalah manifestasi dari kemandirian dan kemahaberdiriannya. Sebuah bukti akan keagungannya yang mutlak. Memadukan pemahaman tentang Ya Hayyu dan Ya Qayyum membawa kita pada kesadaran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Hidup. Dan dengan kehidupannya itu, Dia berdiri sendiri mengatur dan menopang seluruh ciptaannya. Ini adalah pondasi keimanan yang kokoh, yang menegaskan bahwa segala sesuatu adalah fana kecuali wajahnya. Ketergantungan kita kepadanya adalah keniscayaan, dan pengakuan atas kemandiriannya adalah puncak tawakal. Oleh karena itu, setiap kali kita menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, sesungguhnya kita sedang berzikir, mengulang-ulang pengakuan akan keagungan Allah, serta memohon kekuatan dan pertolongan dari Zat yang tak terbatas. Ini adalah pintu gerbang menuju ketenangan batin, penghiburan di kala gundah, dan cahaya penerang di tengah kegelapan. Mari kita selami lebih dalam setiap aspek dari kedua nama agung ini, dan biarkan cahaya hikmahnya menerangi setiap sudut hati kita. Bab 2. Kehidupan Abadi Sang Hayyu. Konsep kehidupan dalam pemahaman kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Kita melihat kehidupan sebagai sesuatu yang memiliki permulaan dan akhir, terikat oleh kelahiran dan kematian, sebuah siklus yang terus berulang. Namun ketika kita berbicara tentang Ya Hayyu, kita memasuki dimensi kehidupan yang sama sekali berbeda. Sebuah eksistensi yang melampaui segala batasan waktu dan ruang. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna,
mutlak dan abadi, tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah dilanda kelemahan, dan tidak akan pernah berakhir. Kualitas kehidupan Allah ini adalah sumber dari segala kehidupan yang ada di alam semesta. Setiap makhluk hidup, dari organisme mikroskopis yang tak terlihat hingga paus raksasa di samudra, mendapatkan percikan kehidupan darinya. Seolah-olah dia adalah samudra tak bertepi dari kehidupan, dan seluruh makhluk hanyalah tetesan-tetesan yang memancarkan sebagian kecil dari keagungannya. Kita bernapas karena dia memberi kita napas, kita bergerak karena dia memberi kita kekuatan, kita berpikir karena dia menganugerahi kita akal. Memahami Ya Hayyu juga berarti memahami bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah lelah. Kehidupannya yang abadi memastikan bahwa dia senantiasa mengawasi, memelihara, dan mengatur seluruh ciptaannya dengan sempurna. Tidak ada satupun daun yang gugur tanpa sepengetahuannya, tidak ada satupun makhluk yang kelaparan tanpa dia yang memberi rezeki, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar kendalinya. Ini adalah jaminan akan ketertiban dan keseimbangan alam semesta. Keyakinan akan Ya Hayyu juga memberikan kita harapan dan kekuatan dikala menghadapi kesulitan. Jika kita bersandar kepada Zat yang Maha Hidup, maka kita bersandar pada sumber kekuatan yang tak terbatas, yang mampu menghidupkan kembali apa yang telah mati, yang mampu memberikan solusi atas setiap masalah, dan yang mampu mengubah kegelapan menjadi terang. Ini adalah penawar keputusasaan, pengingat bahwa di balik setiap ujian ada kekuatan tak terbatas yang senantiasa menaungi. Dalam konteks spiritual, mengingat Ya Hayyu adalah sebuah panggilan untuk menghidupkan kembali hati yang mati, untuk membangkitkan semangat yang luntur, dan untuk menyalakan kembali api keimanan yang redup. Dengan menyambungkan diri pada sumber kehidupan yang abadi, kita dapat merasakan aliran energi spiritual yang memperbarui diri, membersihkan jiwa dari karat-karat dosa, dan mendekatkan diri pada kesempurnaan. Ini adalah proses revitalisasi batiniah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mengulang-ulang Ya Hayyu bukan sekadar zikir lisan, melainkan sebuah dialog batin dengan Zat yang Maha Hidup, sebuah pengakuan akan ketergantungan mutlak kita kepadanya. Ini adalah upaya untuk menyelaraskan diri dengan ritme kehidupan abadinya, agar setiap napas kita, setiap gerak kita, dan setiap tujuan kita senantiasa terhubung dengan kehendaknya yang sempurna. Semoga kita senantiasa merasakan kehadirannya yang menghidupkan dalam setiap aspek kehidupan. Bab 3. Kemandirian Abadi Sang Qayyum. Setelah memahami hakikat kehidupan abadi Sang Hayyu, kini saatnya kita menyingkap makna di balik Sang Qayyum, Zat yang maha berdiri sendiri, penopang seluruh alam semesta. Konsep kemandirian Allah ini merupakan landasan fundamental dalam teologi Islam. Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun untuk eksis, untuk berfungsi, atau untuk mempertahankan keagungannya. Keberadaannya mutlak, sempurna dalam kesendiriannya, tanpa ada celah sedikit pun bagi ketergantungan. Sebaliknya, seluruh ciptaan, dari yang paling besar hingga yang paling kecil, dari yang paling kompleks hingga yang paling sederhana, sepenuhnya bergantung kepadanya. Bintang-bintang beredar pada orbitnya karena Dia yang menopang. Bumi berputar pada porosnya karena Dia yang menjaga keseimbangannya. Setiap sel dalam tubuh kita berfungsi karena Dia yang memberinya kekuatan dan arahan. Tanpa kemandirian dan penopangannya, seluruh alam semesta akan runtuh dalam sekejap mata, kembali pada kehampaan yang tak terbayangkan. Asma Ya Qayyum juga mengajarkan kita tentang kemahapengaturan Allah. Dia tidak hanya menciptakan, tetapi juga secara aktif memelihara, mengelola, dan mengatur segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada satupun detail yang luput dari perhatiannya, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izinnya, dan tidak ada satupun makhluk yang terlantar tanpa perhatiannya. Segala sesuatu berada dalam genggaman kekuasaannya yang tak terbatas, diatur dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Penyebutan Ya Qayyum adalah pengingat bagi kita akan kelemahan dan keterbatasan diri. Kita adalah makhluk yang sangat bergantung, baik kepada sesama manusia, kepada alam, maupun kepada sumber daya di sekitar kita. Namun ketergantungan hakiki kita adalah kepada Allah, Sang Qayyum. Dengan menyadari ketergantungan ini, kita akan terhindar dari kesombongan, dari merasa diri mampu berdiri sendiri, dan dari melupakan Zat yang senantiasa menopang seluruh keberadaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari,
Berpegang teguh pada Ya Qayyum berarti menanamkan sikap tawakal yang mendalam. Kita berusaha semaksimal mungkin, namun pada akhirnya kita menyerahkan segala hasilnya kepada Allah, Sang Maha Pengatur. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai kehendaknya, dan bahwa Dia akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya yang berserah diri. Ini adalah sumber ketenangan di tengah ketidakpastian. Oleh karena itu, memahami dan menghayati Ya Qayyum adalah sebuah perjalanan spiritual untuk melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Ini adalah upaya untuk menempatkan Allah sebagai satu-satunya sandaran, satu-satunya penopang, dan satu-satunya sumber kekuatan. Dengan demikian, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, dan jiwa kita akan merasakan kebebasan sejati yang hanya dapat ditemukan dalam ketaatan dan penyerahan diri kepada Sang Maha Qayyum. Bab 4. Sinergi Ya Hayyu Ya Qayyum dalam kosmos. Gabungan dari Ya Hayyu dan Ya Qayyum bukan sekadar dua nama yang indah, melainkan sebuah sinergi yang membentuk pilar utama keberadaan alam semesta. Jika Ya Hayyu adalah kehidupan yang mengalir, maka Ya Qayyum adalah penopang yang menjaga agar aliran itu tetap teratur dan berkelanjutan. Ibarat sungai yang airnya mengalir, Hayyu, dan tebing-tebing yang kokoh di kedua sisinya, Qayyum, yang menjaga agar sungai tidak meluap atau kering. Keduanya bekerja sama dalam kesempurnaan. Sinergi ini terlihat jelas dalam setiap aspek ciptaan. Kehidupan ada, Hayyu, namun kehidupan itu tidak kacau balau, melainkan teratur dan terpelihara, Qayyum. Dari perputaran planet-planet pada orbitnya yang presisi, hingga sistem organ dalam tubuh manusia yang bekerja harmonis tanpa henti, semua adalah bukti nyata dari keterkaitan dan keseimbangan yang sempurna antara kehidupan dan penopangan yang diberikan oleh Allah. Ini adalah tatanan kosmik yang tak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Hayyunya memberikan kehidupan kepada segala sesuatu, dan dengan sifat Qayyumnya, Dia memelihara dan mengatur kehidupan tersebut. Ini adalah bukti kekuasaannya yang tak terbatas, kecerdasannya yang tak terukur, dan kasih sayangnya yang tak berhingga. Tidak ada satu pun celah dalam pengaturannya, tidak ada satu pun kekurangan dalam penciptaannya. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencananya yang sempurna dan tak dapat diganggu-gugat. Memahami sinergi ini juga berarti memahami bahwa Allah tidak hanya menciptakan lalu membiarkan ciptaannya begitu saja. Dia senantiasa aktif dalam memelihara dan mengatur alam semesta setiap saat. Ini adalah konsep yang disebut tadbir atau pengelolaan. Allah terus-menerus memberikan perhatian, energi, dan arahan kepada seluruh ciptaannya, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ini adalah bukti kedekatannya dengan segala sesuatu. Dalam skala mikrokosmos, sinergi Ya Hayyu Ya Qayyum juga tercermin dalam diri kita sebagai manusia. Kita hidup, Hayyu, dan keberlangsungan hidup kita, setiap detak jantung, setiap tarikan napas, setiap sel yang berfungsi, semuanya ditopang dan diatur olehnya, Qayyum. Tanpa penopangannya, sistem dalam tubuh kita akan berhenti bekerja dan kehidupan kita akan berakhir. Kesadaran ini harusnya menimbulkan rasa syukur yang tak terhingga dalam diri kita. Oleh karena itu, setiap kali kita merenungkan keindahan alam semesta, setiap kali kita mengagumi kompleksitas kehidupan, sesungguhnya kita sedang menyaksikan manifestasi dari sinergi Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini adalah pengingat yang kuat akan keagungan Allah dan sebuah undangan untuk selalu bersandar kepadanya, Zat yang Maha Hidup dan Maha Penopang. Semoga kita senantiasa merasakan kehadirannya dalam setiap harmoni ciptaannya. Bab 5. Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai sumber kekuatan. Di tengah badai kehidupan yang tak terduga, di saat kita merasa lemah dan tak berdaya, siapa yang menjadi sandaran kita? Ketika masalah datang bertubi-tubi dan jalan keluar seolah tak terlihat, kepada siapa kita mengadu? Jawabannya ada pada Zat yang Maha Hidup dan Maha Penopang, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kedua nama ini adalah sumber kekuatan tak terbatas bagi setiap hambanya yang beriman
dan bersandar kepadanya dengan sepenuh hati. Ketika kita merasa letih secara fisik maupun mental, mengingat Ya Hayyu akan menyuntikkan energi baru ke dalam jiwa. Allah adalah sumber kehidupan yang tak pernah kering, dan dengan menyambungkan diri padanya, kita dapat menarik kekuatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan. Kehidupannya yang abadi adalah jaminan bahwa Dia senantiasa memiliki kekuatan untuk membangkitkan kita dari keterpurukan, untuk menyembuhkan luka, dan untuk mengembalikan semangat yang hilang. Bersamaan dengan itu, Ya Qayyum memberikan kita keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi setiap tantangan. Ada Zat yang maha berdiri sendiri, yang menopang seluruh alam semesta, yang tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang memohon pertolongan. Kekuatannya yang tak terbatas memastikan bahwa tidak ada satupun kesulitan yang terlalu besar baginya. Dan tidak ada satupun masalah yang tidak dapat Dia selesaikan. Ini adalah janji kemudahan setelah kesulitan. Oleh karena itu, menjadikan Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai zikir dan doa rutin adalah sebuah praktik spiritual yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri seringkali membaca doa ini di kala genting, menunjukkan betapa agungnya kedua nama ini sebagai sumber kekuatan dan pertolongan. Dengan menyebut namanya, kita menegaskan ketergantungan kita kepadanya, dan pada saat yang sama, kita membuka pintu rahmat dan pertolongannya yang tak terbatas. Kekuatan yang datang dari Ya Hayyu Ya Qayyum bukanlah kekuatan fisik semata, melainkan kekuatan batin, kekuatan spiritual, dan kekuatan mental. Ini adalah ketenangan jiwa di tengah kekacauan, keberanian di tengah ketakutan, dan keteguhan hati di tengah cobaan. Kekuatan ini memungkinkan kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan penuh bahwa Allah senantiasa bersama kita, membimbing setiap langkah, dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mari kita jadikan Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai mantra penguat di setiap langkah hidup kita. Di saat ragu, di saat takut, di saat lemah, ingatlah Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan biarkan kekuatannya meresap ke dalam diri kita. Dengan keyakinan penuh, kita akan menemukan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Dan setiap kesulitan adalah jembatan menuju kekuatan yang lebih besar. Bab 6. Menggapai ketenangan hati dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Di dunia yang penuh dengan kegelisahan dan ketidakpastian ini, mencari ketenangan hati adalah dambaan setiap jiwa. Kita seringkali mencari ketenangan pada hal-hal materi, pada pencapaian duniawi, atau pada hubungan antar manusia. Namun ketenangan sejati, ketenangan yang abadi dan tak tergoyahkan, hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang mendalam dengan Zat yang maha menciptakan kita. Disinilah Ya Hayyu Ya Qayyum berperan sebagai penawar segala kegelisahan. Ketika kita merasakan kecemasan, ingatlah bahwa Allah adalah Ya Hayyu, Zat yang maha hidup, yang senantiasa hidup dan mengawasi. Kehidupannya yang abadi adalah jaminan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Kecemasan seringkali muncul dari ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, namun dengan bersandar kepada Sang Hayyu, kita meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya yang sempurna. Kemudian ketika rasa tidak berdaya melanda, ingatlah bahwa Allah adalah Ya Qayyum, Zat yang maha berdiri sendiri, yang menopang seluruh alam semesta. Segala sesuatu bergantung kepadanya, dan Dialah yang memegang kendali penuh atas segala peristiwa. Dengan bersandar kepada Sang Qayyum, kita melepaskan beban ketergantungan kepada selainnya, dan menyerahkan segala urusan kepada Zat yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Ini adalah kelegaan yang luar biasa bagi jiwa. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum secara rutin adalah praktik yang sangat efektif untuk menenangkan hati. Dengan mengulang-ulang nama-nama ini, kita tidak hanya menggerakkan lisan, tetapi juga mengukir keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah lah yang mampu memberikan ketenangan sejati. Setiap pengulangan adalah sebuah penyerahan diri, sebuah pengakuan akan kelemahan diri, dan sebuah permohonan akan kekuatan dan kedamaian darinya. Ketenangan yang lahir dari penghayatan Ya Hayyu Ya Qayyum bukanlah ketenangan yang pasif, melainkan ketenangan yang aktif. Ketenangan ini memungkinkan kita untuk berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijaksana,
dan bertindak dengan penuh keyakinan. Ia adalah benteng yang kokoh di tengah badai, yang melindungi hati dari guncangan dan kekecewaan. Dengan hati yang tenang, kita mampu menghadapi segala sesuatu dengan lapang dada. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai cahaya penuntun menuju ketenangan hati yang abadi. Biarkan setiap lafalannya meresap ke dalam jiwa, membersihkan segala keruh, dan menghadirkan kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh Sang Pencipta. Semoga kita senantiasa merasakan ketenangannya di setiap tarikan napas, dan menjadikannya satu-satunya sumber ketenangan dalam setiap episode kehidupan. Bab 7. Ya Hayyu Ya Qayyum dalam doa dan munajat. Doa adalah inti dari ibadah, jembatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Dalam setiap munajat, kita berusaha menuangkan segala isi hati, harapan dan kebutuhan kita kepada Zat yang Maha Mendengar. Namun ada doa-doa yang memiliki kekuatan dan keutamaan istimewa. Salah satunya adalah doa yang menyertakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kedua nama ini adalah kunci pembuka pintu-pintu rahmat dan kabulnya doa. Ketika kita berdoa dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, kita sedang memanggil Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, mengakui kekuasaannya yang tak terbatas atas segala sesuatu. Ini adalah pengakuan akan hakikat bahwa segala sesuatu adalah mungkin baginya, dan tidak ada satu pun permintaan yang terlalu besar atau terlalu kecil baginya. Kehidupannya yang abadi adalah jaminan bahwa Dia senantiasa mendengar, dan kemandiriannya adalah jaminan bahwa Dia senantiasa mampu memenuhi. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kita untuk memperbanyak doa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum dikala kesulitan. Beliau bersabda, apabila seorang hamba ditimpa kesulitan, maka hendaklah ia berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Ini menunjukkan betapa agungnya kedua nama ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongannya. Doa yang diiringi dengan penghayatan makna Ya Hayyu Ya Qayyum akan memiliki bobot spiritual yang lebih dalam. Ini bukan sekadar rangkaian kata-kata yang diucapkan, melainkan sebuah dialog batin yang tulus, yang memancarkan keyakinan penuh akan kemahakuasaan Allah. Semakin dalam pemahaman kita akan kedua nama ini, semakin kuat pula ikatan kita dengan Allah dalam setiap munajat yang kita panjatkan. Dengan memohon kepada Ya Hayyu Ya Qayyum, kita sebenarnya sedang memohon agar Allah menghidupkan kembali harapan-harapan kita yang telah mati, menguatkan kita dalam menghadapi segala cobaan, dan melimpahkan rahmat-Nya yang tak terbatas. Kita memohon agar Dia menopang kita dalam setiap langkah, membimbing kita menuju kebaikan, dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Ini adalah permohonan yang komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan. Maka jadikanlah Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap doa dan munajat kita. Di saat suka maupun duka, di kala lapang maupun sempit, berserulah kepadanya dengan nama-namanya yang agung. Yakinlah bahwa Dia senantiasa mendengar, senantiasa memperhatikan, dan senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya yang berserah diri. Semoga setiap doa kita menjadi jembatan menuju rahmat dan kedekatan dengannya. Bab 8. Membangun kesadaran spiritual melalui Ya Hayyu Ya Qayyum. Perjalanan spiritual adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali membuat kita lalai, Ya Hayyu Ya Qayyum adalah pengingat yang kuat untuk senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Dengan merenungkan makna kedua nama ini, kita dapat membangun kesadaran spiritual yang lebih dalam dan kokoh. Kesadaran akan Ya Hayyu berarti kesadaran bahwa Allah adalah sumber dari segala kehidupan dan bahwa kehidupan kita adalah anugerah terbesar darinya. Ini akan memicu rasa syukur yang mendalam atas setiap tarikan napas, setiap detak jantung, dan setiap kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Dengan kesadaran ini, kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita, melainkan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepadanya. Sementara itu, kesadaran akan Ya Qayyum berarti kesadaran bahwa
Segala sesuatu di alam semesta ini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita bukanlah makhluk yang mandiri, melainkan makhluk yang lemah dan membutuhkan penopangan darinya. Kesadaran ini akan menghilangkan kesombongan dan keangkuhan, serta menumbuhkan sikap rendah hati dan tawakal yang mendalam. Kita akan menyadari bahwa setiap keberhasilan adalah karunia darinya, dan setiap kegagalan adalah ujian untuk kembali kepadanya. Dengan menginternalisasi makna Ya Hayyu Ya Qayyum, kita akan lebih peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Dari terbitnya matahari di ufuk timur hingga tenggelamnya di ufuk barat, dari pertumbuhan tanaman yang subur hingga hujan yang membasahi bumi, semuanya adalah manifestasi dari kehidupan dan penopangannya. Setiap fenomena alam akan menjadi sarana untuk semakin mengagungkannya dan merasakan kedekatan dengannya. Praktik zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bukan hanya sekadar ritual lisan, melainkan sebuah latihan untuk membangun kesadaran di dalam hati. Setiap pengulangan adalah sebuah afirmasi akan keagungan Allah dan ketergantungan kita kepadanya. Semakin sering kita berzikir dengan penuh penghayatan, semakin dalam pula kesadaran spiritual kita akan tertanam, dan semakin kuat pula ikatan kita dengan Sang Khalik. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai kompas spiritual yang membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan. Biarkan kedua nama ini menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh kesyukuran, ketawadukan, dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian kita akan mampu membangun kesadaran spiritual yang kokoh, yang akan menjadi bekal kita dalam menghadapi setiap ujian dan meraih kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Bab 9. Hikmah dan pelajaran dari Ya Hayyu Ya Qayyum. Setiap Asmaul Husna mengandung hikmah dan pelajaran berharga bagi kehidupan manusia, dan Ya Hayyu Ya Qayyum tidak terkecuali. Dari kedua nama ini, kita dapat memetik berbagai kebijaksanaan yang akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh berkah, dan senantiasa berada dalam ridha Allah. Menggali hikmah dari nama-nama ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual kita. Hikmah pertama adalah pentingnya kehidupan. Dengan memahami bahwa Allah adalah Ya Hayyu, sumber dari segala kehidupan, kita akan menghargai setiap napas yang diberikan. Kita akan berusaha untuk tidak menyia-nyiakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, melainkan menggunakannya untuk beribadah, berbuat kebaikan, dan menyebarkan manfaat bagi sesama. Kehidupan adalah amanah yang harus dijaga dan dimaksimalkan. Kedua, ketergantungan total kepada Allah. Dari Ya Qayyum, kita belajar bahwa kita tidak bisa hidup mandiri tanpa pertolongan Allah. Segala kekuatan, rezeki, dan perlindungan datang darinya. Hikmah ini mengajarkan kita untuk selalu berserah diri, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan tidak menyandarkan harapan kepada selainnya. Ketergantungan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Ketiga, pentingnya tawakal dan ikhtiar. Meskipun kita berserah diri sepenuhnya kepada Ya Hayyu Ya Qayyum, bukan berarti kita berpangku tangan. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin, dan baru kemudian bertawakal atas hasilnya. Hikmahnya adalah bahwa Allah akan membantu hambanya yang berusaha, namun hasil akhirnya tetap berada dalam genggamannya. Ini adalah keseimbangan yang sempurna antara usaha dan penyerahan. Keempat, kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Ketika hidup terasa berat dan kita jatuh, mengingat Ya Hayyu akan mengingatkan kita bahwa Allah Maha menghidupkan. Dia memiliki kekuatan untuk membangkitkan kembali harapan, menyembuhkan luka, dan memberikan jalan keluar. Hikmahnya adalah, jangan pernah putus asa, karena pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang bersabar dan memohon kepadanya. Kelima, pentingnya menjaga keseimbangan dan ketertiban. Sinergi antara Ya Hayyu dan Ya Qayyum mengajarkan kita tentang harmoni dan keteraturan alam semesta. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keseimbangan dalam hidup, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Menjaga ketertiban adalah bagian dari ketaatan kepada Sang Pengatur alam semesta. Oleh karena itu, marilah kita terus menggali hikmah dan pelajaran dari Ya Hayyu Ya Qayyum dalam setiap episode kehidupan kita. Biarkan kedua nama ini menjadi sumber inspirasi, panduan, dan penguat bagi kita dalam menjalani setiap peran dan tanggung jawab. Dengan memahami dan menghayati hikmah ini,
kita akan mampu menghadapi segala sesuatu dengan bijaksana dan meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Bab 10. Cahaya Ya Hayyu Ya Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan cahaya Ya Hayyu Ya Qayyum ke dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini bukan hanya tentang zikir lisan, tetapi tentang menanamkan kesadaran dan penghayatan makna kedua nama ini dalam setiap tindakan, pikiran, dan perasaan kita. Mengaplikasikan Ya Hayyu Ya Qayyum dalam rutinitas harian akan membawa berkah dan kedamaian yang luar biasa. Pertama, mulailah setiap hari dengan kesadaran akan Ya Hayyu. Saat kita terbangun dari tidur, rasakan setiap napas yang kita hirup sebagai anugerah dari Zat yang Maha Hidup. Bersyukurlah atas kesempatan hidup yang diberikan, dan niatkan hari itu untuk melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepadanya. Ini akan memberikan energi positif sejak awal hari. Kedua, berpegang teguh pada Ya Qayyum dalam setiap tantangan. Ketika menghadapi kesulitan atau masalah, ingatlah bahwa Allah adalah Sang Maha Penopang. Serahkan segala urusan kepadanya dan yakinlah bahwa Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ini akan menghilangkan beban kekhawatiran dan menggantinya dengan ketenangan dan keyakinan. Ketiga, jadikan Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai doa dan zikir rutin. Luangkan waktu setiap hari untuk berzikir dengan kedua nama ini, baik setelah sholat, di pagi hari, atau di malam hari. Rasakan makna dari setiap lafalan, biarkan ia meresap ke dalam hati, dan saksikan bagaimana ia membawa ketenangan dan kekuatan dalam diri. Keempat, jadilah sumber kehidupan dan penopang bagi sesama. Sebagai hamba Allah yang memahami Ya Hayyu Ya Qayyum, kita juga diharapkan untuk meniru sebagian dari sifatnya dalam kapasitas kita sebagai manusia. Jadilah seseorang yang menghidupkan harapan, memberikan dukungan, dan menopang mereka yang lemah di sekitar kita. Ini adalah bentuk ibadah yang nyata. Kelima, renungkan kebesaran Allah di alam semesta. Luangkan waktu untuk mengamati keindahan dan keteraturan alam. Dari pepohonan yang tumbuh subur hingga bintang-bintang yang berkelip, semuanya adalah bukti nyata dari kehidupan dan penopangannya. Ini akan meningkatkan keimanan dan kesadaran kita akan keagungan Sang Pencipta. Dengan mengintegrasikan cahaya Ya Hayyu Ya Qayyum ke dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, kekuatan yang tak terbatas, dan kedekatan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan kedua nama ini menjadi nafas kehidupan spiritual kita, yang senantiasa membimbing kita menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Demikianlah perjalanan kita menelusuri samudra, makna dari Ya Hayyu Ya Qayyum, nafas kehidupan dari Zat yang Maha Hidup. Semoga setiap untaian kata ini mampu menghidupkan hati kita, menguatkan keyakinan, dan mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Ingatlah, di setiap hembusan napas, di setiap detak jantung, ada nama-nama agung yang senantiasa menjaga. Maka hiduplah dengan kesadaran, bersandarlah dengan penuh keyakinan, karena hanya kepada Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendirilah kita akan menemukan kedamaian sejati. Semoga Allah senantiasa membimbing kita.